Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 335, rasa laparnya tidak ada di perut. Ada apa, Nona Kiki? Jing Yun bertanya pada Mu Kiki. Ada seorang pria yang memberi ceramah di Sengting selama beberapa hari terakhir. Nama belakangnya Su, tetapi saya perhatikan dia sangat mirip dengan Anda saat pertama kali melihatnya, terutama matanya. Mu Kiki lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kepadanya. Setelah mendengar ceritanya, Jing Yun mengambil telepon yang ditawarkannya dan langsung tercengang. Apakah kamu melihat kemiripannya? Bukankah kita akan tahu jika kita menyelidikinya? Seng Xiao tidak pernah terobsesi dengan foto, semuanya akan menjadi jelas setelah tes DNA. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan dengannya? Apa, kita harus bertanya langsung. Kita akan memutuskan setelah memeriksa latar belakangnya. Seng Xiao berkata, enggan mengalihkan perhatian Jing Yun saat ini. Dunia ini luas. Akan selalu ada orang yang berpenampilan serupa. Kau benar, Xiao Xiao. Namun, itu adalah pertama kalinya Jing Yun merasakan perasaan aneh. Dia tidak pernah mendambakan memiliki kerabat yang masih hidup, dan dia sudah puas dengan hidupnya sekarang. Apakah dia bisa menemukannya? Mempertahankan keadaan seperti sekarang juga baik-baik saja. Lihatlah wajahnya. Dia tidak ingin ada gangguan yang menjauhkannya dari kakak keempat. Seng Xiao berkata kemudian, segera mengungkap pikiran Jing Yun. Tetapi menurutku kamu harus tahu dari mana asalmu. Terserah padamu apakah kamu akan mengakui kerabatmu. Mu Kiki menambahkan, percaya bahwa tidak ada orang yang akan menjalani hidup dengan kacau, bahkan Jing Yun ingin tahu siapa orang tuanya dan mengapa dia ditinggal sendirian. Sementara itu, Jing Yun menatap foto itu sambil menimbang-nimbang dalam hatinya. Apakah kamu ingat mengapa aku bersikeras membawa Kier pulang ke keluarga Sen saat itu? Meskipun upaya itu tidak membantu kakek Seng mengakui identitas Mu Kiki, tetapi fakta bahwa dia adalah seorang Sen telah mencegah lelaki tua itu menghentikan pertunangan mereka. Dan Jing Yun mengerti maksud Seng Xiao. Memiliki latar belakang dan tidak memilikinya bagaikan langit dan bumi yang berbeda. Saya akan menanganinya sebaik mungkin. Jadi, tanpa basa-basi lagi, Seng Xiao memeluk Mu Kiki sambil berkata pada Jing Yun, jadi, kamu tidak pergi. Tidakkah ada orang yang menunggumu di rumah? Xiao Xiao. Mu Kiki tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul dada Seng Xiao. Siapa sih yang mengusir tamu seperti itu? Meskipun demikian, setelah menerima perintahnya, Jing Yun berbalik dan meninggalkan Jingting. Banyak pikiran yang terlintas di benaknya dalam perjalanan pulang. Seng Minglan sudah menyiapkan makan malam ketika dia sampai di rumah, dan ketika dia melihat Jingting sibuk, dia segera memeluknya dari belakang. Bagaimana hari ini? Apakah Seng Xiao menindasmu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Sekarang kau adalah saudara iparnya. Tidak, aku hanya sedikit lelah dan lapar. Kalau begitu, mulailah makan. Mengambil beberapa peralatan makan, Seng Minglan hendak berbalik ketika Jing Yun menangkapnya, menyimpan peralatan makan, dan mengangkatnya untuk diletakkan di bar dapur. Jing Yun, dia sangat terkejut. Maaf, tapi aku sangat lapar. Jing Yun meminta maaf dengan lembut sebelum mendaratkan bibirnya di bibir Seng Minglan. Rasa laparnya bukan di perut. Seng Minglan tercengang, tapi seberapa sulitkah bagi si tolol Jing Yun untuk bermain-main? Tak lama kemudian, pasangan itu melupakan makanan di meja makan karena dapur menjadi tempat nirwana mereka. Dan Jing Yun tidak menampilkan wajah tenang seperti biasanya saat melakukan hal itu. Namun, ia terbangun dari mimpi buruk di tengah malam. Ia dengan lembut menarik lengan wanita itu dan mendapati bahwa saat itu sudah pukul 3 pagi. Entah mengapa, dia sudah lama tidak bermimpi itu. Dalam mimpi itu, dia ditinggalkan oleh seorang pria kekar di dunia bersalju. Dia tidak bisa melihat punggung pria itu dengan jelas, tapi dia ingat sesuatu yang dia katakan. Tempat ini sangat jauh dari rumah. Anda tidak akan pernah menemukan jalan kembali. Dan Jing Yun tiba-tiba tidak bisa membedakan apakah itu mimpi atau kenyataan. Dia menunduk menatap Seng Minglan yang tengah tertidur lelap. Jing Yun tidak membangunkannya, melainkan berjingkat keluar dari tempat tidur. Ia kemudian merasa bahwa kelahirannya seperti kotak Pandora. Begitu dibuka, yang ditunggu mungkin bukan pemandangan hubungan lama yang telah lama hilang saling berpelukan dalam reuni penuh air mata. 2 hari kemudian, kediaman Lin. Kakek Lin bermaksud untuk memutus hubungan dengan cucunya untuk memberi pelajaran pada bajingan itu. Tetapi hari demi hari berlalu tanpa kabar dari Lin Muan, dia mulai berpikir. Apakah dia benar-benar marah kali ini? Apakah dia bersembunyi sekarang? Karena itu, ia mencoba mencarinya, tetapi mantan manajer Muan malah memberitahu dia, cucumu bersikeras pada kebebasannya. Dia tidak berniat mengikuti rencanamu, itulah sebabnya dia berharap kamu tidak mengganggunya. Lihat, semua dukungan, pekerjaan, dan perusahaan yang dimilikinya sekarang dibatalkan. Pak Tua Lin langsung merasa ada yang tidak beres, dan mengutus seseorang untuk membuntuti Lu Qianqian untuk mengetahui bahwa Lin Muan tidak bersamanya.
Meskipun demikian, dia terus bertanya-tanya dan akhirnya mengetahui di mana Lin Muan berada. Dia sebenarnya telah mendaftar lagi ke Akademi Polisi tanpa sepengetahuan keluarganya. Lin Tua mencengkeram dadanya dan terhuyung mundur beberapa langkah saat menerima berita itu. Bajingan itu. Tidakkah dia tahu bahwa itulah satu-satunya hal yang tidak ingin kulakukan? Dia hanya akan merasa puas jika dia memberontak. Karena itu ia menyerbu ke akademi, menuntut untuk bertemu Lin Muan, tetapi cucunya sudah mengenakan seragam lengkap dan bersikap seperti seorang perwira. Lin Muan tentu saja tahu dia akan datang. Pulanglah bersamaku. Kalau begitu, aku tidak akan protes dengan siapa kau berteman. Bercandalah dengan siapapun atau dengan cara apapun yang kau suka, asal kau meninggalkan akademi ini. Namun, Lin Muan tetap tidak tergerak saat menolak permintaan kakek Lin. Tidak, kakek. Aku mendaftar di sini lagi bukan untuk melawanmu. Aku memang ingin menjadi polisi sejak dulu. Itu berbahaya. Seru lelaki tua itu dengan cemas. Itu pilihanku. Itu hanya membuat lelaki tua itu kesal. Pada akhirnya, kau tetap membalas dendam padaku, tidak. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu tinggal di sini. Kau adalah cucu dari keluarga Lin, kau tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Kakek, aku akan tinggal di sini. Kali ini, kakek tidak akan bisa menghentikanku. Lin Muan berkata dengan tegas. Saya sedang berbicara dengan kepala sekolah dan direktur Anda. Teruskan saja kalau menurutmu itu akan berhasil. Lin Muan sama sekali tidak bergeming. Dia tidak akan meninggalkan akademi meskipun kakek Lin telah menggunakan semua yang dimilikinya karena dia tidak melanggar peraturan akademi. Orang tua itu segera menjadi bingung. Bagaimana cucunya yang penurut bisa menjadi begitu memberontak? Merasa mual, kakek Lin memegangi dadanya dan pingsan saat akhirnya kembali ke ruang kerjanya. Keluarga Lin segera menelepon Lin Muan, yang hanya menjawab, jaga dia baik-baik. Anggap saja cucunya yang kurang ajar itu tidak pernah lahir. Dia sebenarnya tidak berkompromi sama sekali, karena dia ingin menjadi orang yang fungsional juga. Karena itu, Papa Lin dan Mama Lin harus bergegas pulang untuk mengurus lelaki tua itu. Mereka biasanya bertugas di militer dan karenanya jarang punya waktu untuk putra mereka, dan karenanya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Muan yang bersikap begitu keras kepala.